Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nyoman Mita Putri Diarseh dengan nomor induk mahasiswa 24125211041. Di sini, saya akan membahas mengenai isu yang menjadi tantangan besar di Indonesia, yakni kemiskinan. Mengutip dari video CNN Indonesia yang berjudul Potret Kemiskinan di Kota Jakarta. Isu ini akan saya bahas dari sudut pandang unsur yang ada dalam filsafat ilmu. Maka dari itu, saksikan secara seksama hingga akhir video. Kemiskinan adalah realitas sosial yang kompleks, mencakup ketidakmampuan sebuah individu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, serta kurangnya akses pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan bisa dipahami sebagai subjek dan objek kajian. Sebagai objek, kemiskinan adalah fenomena nyata yang bisa kita amati, seperti kekurangan gizi, rumah tak layak, dan kurangnya akses pendidikan. Sebagai subjek, kemiskinan memiliki relasi yang langsung dengan manusia. Mereka terjebak dalam kondisi ini, memaknai, merasakan, dan bertarung melawan kondisi ini setiap hari. Isu kemiskinan ini akan kita bahas melalui sudut pandang unsur filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, dan juga fenomenologi. Dilihat dari aspek ontologinya, sebagai ilmu yang mempelajari suatu keberadaan atau hakikat sebuah ilmu, mungkin kita bisa awali dengan pertanyaan singkat, yakni apa itu kemiskinan? Seperti yang dijelaskan di awal video, kemiskinan adalah kondisi seseorang atau sekelompok yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Bisa kita lihat dalam video bahwa terlihat masyarakat yang tinggal di tempat yang tidak layak dan mengalami kekurangan yang menyusahkan kehidupan sehari-harinya. Setelah mengetahui apa itu kemiskinan, kita bisa menganalisis dari kacamata epistemologi, bagaimana kemiskinan dapat terjadi. Ada beberapa aspek yang perlu kita pikirkan, seperti penyebab kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh individu yang dicap malas, tapi juga ada faktor lain yang dapat menyebabkan kemiskinan. Salah satu yang dapat kita lihat dari lingkungan sekitar, yakni syarat-syarat penerimaan lapangan kerja yang sulit, di mana banyaknya kriteria-kriteria ketat yang cenderung tidak logis, seperti minimal sarjana namun bersamaan dengan pengalaman kerja 4 tahun, di mana hal ini cenderung mustahil untuk dilakukan oleh seorang sarjana. Lalu kriteria usia yang sangat muda menyulitkan masyarakat yang usianya sudah melebihi kriteria namun masih bisa bekerja. Dan kriteria yang paling fenomenal yaitu kriteria berpenampilan menarik yang seharusnya tidak bisa menjadi penilaian karena penampilan yang menarik itu relatif. Hal lain yang menjadi faktor kemiskinan ialah kurangnya akses pendidikan. Seperti yang kita tahu, pendidikan Indonesia yang kurikulumnya selalu berubah-ubah dan pendidikan tingginya yang cenderung mahal. Lalu hal lain yang bisa menjadi faktor kemiskinan adalah rendahnya pendapatan yang diberikan dan faktor alam dan juga lingkungan bisa menjadi salah satu penyebabnya. Mengetahui tentang kemiskinan secara mendalam terkadang menimbulkan suatu pertanyaan dalam benak kita. Untuk apa kita mempelajari ini semua? Mengetahui dan memahami tentang kemiskinan membentuk empati dan tindakan kita selanjutnya. Hal ini juga sebagai pengingat bahwa kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kehidupan kita dengan layak, membantu sesama kita, atau bahkan ikut andil dalam kebijakan untuk mengubah kemiskinan yang terjadi di negara kita. Dari video ini pula, kita dapat memahami kemiskinan dari segi fenomenologi. Kemiskinan bukan hanya sekedar data-data atau angka yang turun, tapi juga permasalahan multidimensional yang nyata dan dirasakan oleh beberapa masyarakat di Indonesia. Dalam video potret kemiskinan di pusat Jakarta, kita diperlihatkan oleh narasumber yaitu Fitri yang menceritakan pengalamannya sebagai salah satu masyarakat miskin di Jakarta. Terlihat bahwa Fitri tinggal di rumah yang kurang layak dan berada di lingkungan kotor penuh sampah. Di video juga disebutkan bahwa Fitri sadar kalau tempat tinggalnya tidak sehat, tapi dia tidak punya pilihan. Dari pertanyaan itu, kita dapat memahami pikiran dan perasaan Fitri terhadap kecemasan dan harapan akan perubahan. Video ini juga menekankan kebijakan yang lebih baik dan responsif terhadap pengalaman dari masyarakat miskin. Dengan menyebarkan pengalaman langsung dari kalangan masyarakat miskin, diharapkan juga pemerintah dapat merumuskan solusi yang lebih bijak dan empatik. Dengan demikian, isi dari video ini dapat memperlihatkan pentingnya untuk memahami dan menghargai pengalaman subjektif guna mendorong ilmu pengetahuan dan perubahan yang lebih baik. Kesimpulan yang bisa saya ambil ialah kemiskinan merupakan suatu hal yang perlu kita pahami. Karena dengan memahami, kita bisa mulai bertindak. Menganalisis dari sudut pandang filsafat juga membantu kita untuk memikirkannya lebih matang dan menghidupinya dengan rasa tanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang menyinggung. Saya tutup dengan terima kasih.